Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang kembali ke akun YouTube channel ini. Baiklah, saya akan membahas kelanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai pengukuran dalam besaran fisika. Untuk pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi besaran fisika berdasarkan satuannya, di mana berdasarkan satuannya, besaran fisika dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan mengenai besaran pokok dan besaran turunan ini, teman-teman dapat untuk like ataupun subscribe akun YouTube channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Besaran pokok dibedakan menjadi 7 jenis besaran pokok, di mana masing-masing besaran pokok ini memiliki satuan, singkatan, dan dimensinya masing-masing. Untuk besaran pokok yang pertama, panjang. Panjang memiliki satuan meter, dan singkatannya adalah huruf pertama dari meter tersebut, yaitu M, sedangkan dimensinya adalah huruf L. Yang kedua, besaran pokoknya adalah massa. Untuk satuannya adalah kilogram, dan singkatannya adalah huruf K dan G dari satuan, sehingga singkatannya adalah kg. Untuk dimensinya adalah M. Selanjutnya, waktu. Waktu memiliki satuan second, sehingga singkatan dari besaran pokok waktu ini adalah huruf S kecil dan dimensinya adalah huruf T besar. Yang selanjutnya yaitu kuat arus listrik, memiliki satuan ampere dan singkatannya adalah A dan dimensinya adalah huruf I. Untuk besaran pokok yang kelima yaitu suhu, memiliki satuan Kelvin dan singkatannya adalah huruf K besar dan dimensinya dibaca dengan theta. Untuk besaran pokok yang keenam adalah jumlah zat, memiliki satuan mol dan singkatannya juga mol, memiliki dimensi huruf N besar. Dan besaran pokok yang terakhir adalah intensitas cahaya, memiliki satuan kandela, sehingga singkatannya adalah huruf CD kecil dan dimensinya adalah huruf J. Apabila teman-teman susah untuk menghafalkan ketujuh besaran pokok ini, saya memberikan solusinya. Teman-teman dapat melihat kata di bawah yang bertuliskan huruf merah dan hitam. Pamawakas jeans merupakan singkatan dari ketujuh besaran pokok yang di atas. Kita mengambil dua kata pertama dari besaran pokok, misalnya pa mewakili besaran pokok panjang, ma mewakili besaran pokok massa, wa mewakili besaran pokok waktu, dan k mewakili besaran pokok kuat arus listrik, dan S terakhir mewakili besaran pokok suhu. Untuk kata kedua, jeans, G mewakili jumlah zat, dan ins mewakili intensitas cahaya. Oke teman-teman, dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai sistem satuan internasional. Untuk apa sih digunakan sistem satuan internasional ini? Maka kita dapat menggunakan sistem satuan internasional ini untuk yang pertama, menghindari kesukaran dalam penggunaan alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Apabila masing-masing negara memiliki satuannya sendiri-sendiri, maka akan begitu banyak alat ukur yang digunakan. Untuk alasan yang kedua yaitu menghindari kesukaran konversi dari satuan ke satuan lainnya. Misalnya, pada Indonesia menggunakan satuan alat ukur panjang adalah jengkal, sedangkan Inggris menggunakan satuan alat ukur panjang yaitu kaki, sehingga hal ini akan menyebabkan kesukaran atau kesulitan dalam melakukan konversi dari satu satuan tersebut ke satuan lainnya. Selanjutnya yaitu dimensi. Tadi kan pada besaran pokok di atas kita dapat melihat adanya dimensi untuk masing-masing besaran pokok tersebut. Apakah guna dari dimensi tersebut? Maka dimensi digunakan untuk yang pertama, membuktikan dua besaran fisis setara atau tidak. Misalnya, membandingkan besaran usaha dan energi. Keduanya sama-sama memiliki dimensi mL2T-2, sehingga kedua besaran tersebut dapat dikatakan setara.
Selanjutnya masuk kepada pembahasan besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Maka besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok, sehingga satuan pada besaran turunan ini merupakan turunan dari satuan dari besaran pokok yang telah kita bahas sebelumnya. Pada tabel ini dapat kita lihat beberapa contoh besaran turunan berikut besaran turunan, rumus, dimensi, dan satuannya masing-masing. Misalnya, yang pertama yaitu luas. Luas memiliki rumus panjang kali lebar, sehingga berdasarkan rumus tersebut didapatkan dimensi dari luas adalah L dikali L, sehingga didapatkan dimensinya adalah L kuadrat. Berdasarkan dimensi tersebut, maka untuk satuan dari luas adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Untuk besaran turunan yang kedua, yaitu volume, dapat dilihat bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga dimensi dari besaran turunan volume ini adalah L kali L dan kali L, sehingga didapatkan dimensi akhirnya adalah L pangkat 3. Berdasarkan dimensi tersebut, didapatkan satuannya adalah meter pangkat 3. Begitu juga untuk massa jenis, dengan rumusnya yaitu massa per volume, sehingga didapatkan dimensinya adalah ml-3, dan satuannya adalah kilogram meter pangkat -3. Begitu juga untuk kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan energi, tekanan, dan daya. Berikut merupakan contoh pembahasan penurunan rumus pada besaran turunan yang kita lihat pada tabel sebelumnya. Untuk volume memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Untuk masing-masing panjang lebar tinggi memiliki dimensi huruf L, sehingga dimensinya adalah L pangkat 3. L pangkat 3 apabila diubah menjadi satuannya yaitu M pangkat 3. Selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan memiliki rumus kecepatan dibagi waktu, sedangkan kecepatan memiliki rumus perpindahan dibagi waktu. Sehingga rumus percepatan adalah perpindahan dibagi waktu dan dibagi dengan waktu lagi. Sehingga dimensi dari percepatan adalah F per T lagi. Sehingga berdasarkan aturan matematika, L per T dikali 1 per T didapatkan L per T kuadrat. Apabila T kuadrat ini dinaikkan ke atas sejajar dengan huruf L, maka tanda T pangkat 2 berubah menjadi T pangkat -2, sehingga dimensi akhir dari kecepatan ini adalah LT pangkat -2, dan satuannya adalah ms-2 atau meter second -2. Contoh selanjutnya itu gaya. Gaya merupakan massa dikali dengan percepatan. Massa memiliki dimensi m, dan percepatan memiliki dimensi LT-2, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Sehingga dimensi untuk gaya adalah mLT-2, dan satuannya adalah kilogram meter second -2. Kilogram meter second -2 ini memiliki nama lain, yaitu disebut dengan Newton, sehingga orang-orang akan menyebut satuan untuk besaran turunan gaya biasanya disebut dengan Newton. Selanjutnya yaitu usaha. Berdasarkan rumus usaha, yaitu gaya dikali perpindahan, didapatkan dimensinya, yaitu untuk gaya, telah kita bahas pada pembahasannya di atas, gaya memiliki dimensi mLT-2 dikali dengan perpindahan. Perpindahan memiliki dimensi L, sehingga untuk dimensi usaha adalah mL2T pangkat -2. Untuk satuannya, M memiliki satuan kilogram, L pangkat 2 memiliki satuan meter pangkat 2, dan T-2 kita ubah menjadi satuannya S pangkat -2, sehingga untuk satuan dari usaha adalah kilogram meter pangkat 2 second pangkat -2, atau biasa disebut juga dengan joule. Selanjutnya kita akan mencoba energi potensial, yaitu rumusnya massa dikali kecepatan gravitasi dikali dengan tinggi. Sehingga dimensinya adalah m dikali kecepatan gravitasi, dimensinya adalah LT-2 telah kita cari sebelumnya, dikali dengan tinggi. Tinggi memiliki dimensi L.
Sehingga dimensi untuk energi potensial ini adalah mL2T-2, atau sama juga dengan dimensi yang diberikan oleh usaha kilogram meter pangkat 2 second min 2, sehingga usaha dan energi dapat dikatakan setara. Sekian pembahasan kita mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Untuk pembahasan mengenai besaran saklar dan besaran vektor akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mempelajari video ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang berarti untuk teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan nyalakan notifikasinya. See you in next video. Bye-bye.